Alhamdulillah pada siang sore ini menjelang sore kita dapat berkumpul bersama, bergabung, dan ini ada hal yang baru. Ya, ada teman-teman kita dari SD Kartini 1 berkenan hadir bergabung bersama kita. Mungkin bukan sosialisasi karena di antara Bapak Ibu di sini sudah 80% guru SD Kartini 2 sedang mengikuti BIMTEK AKM melalui SIM PKB. Artinya sekitar 75-80% teman-teman sudah dapat menyerap apa itu AKM, tujuan dan manfaatnya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah mengikuti BIMTEK AKM walaupun belum selesai sudah mampu menyerap tujuan dan manfaat dari AKM itu sendiri. Bapak Ibu, jadi di sini mungkin kita lebih kepada sharing saja, karena bukan saya banyak tahu, tapi di sini banyak juga teman-teman yang sudah mencari tahu tentang AKM. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan SIM PKB, di mana teman-teman hampir 80% guru SD Kartini 2 sudah mengikuti BIMTEK AKM melalui SIM PKB. Sedikit saya menjelaskan apa sih pentingnya kita selalu membuka-buka SIM PKB kita, kalau perlu seminggu sekali, ya kalau tidak pun sebulan sekali. Ya, kenapa itu penting, Bapak Ibu? Karena itu terkait dengan bagaimana kita harus meningkatkan kualitas diri kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. Izin share screen, Pak Firman, bisa? Ya, silakan, Bu Ju, bisa. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ini keluar dulu dari tujuan awal kita tentang AKM atau ASIS. Gesa Bapak Ibu untuk mau membuka SIM PKB karena di situ banyak informasi terkait pengembangan keprofesian guru yang harus kita ketahui. Bapak Ibu, SIM PKB itu sendiri adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Nah, Bapak ini adalah suatu program yang dikhususkan bagi seluruh guru Indonesia. Kalau ini adalah program bagi seluruh guru Indonesia, mau tidak mau, kita juga harus terlibat di sini, Bapak Ibu. Nah, karena ini adalah informasi, ya, maka sudah selayaknya Bapak Ibu semua tanpa terkecuali juga mau mengikuti sistem informasi ini itu, ya. Sistem informasi ini mengingat bahwa pentingnya karena mengingat pentingnya SIM PKB ini bagi kegiatan belajar mengajar, Bapak Ibu. Hal ini terkait dengan bagaimana kita harus meningkatkan kualitas guru. Bapak Ibu, di dalam SIM PKB itu banyak sekali informasi. Di situ ada guru belajar, ada guru penggerak, ada guru berbagi yang memang harus kita ikuti, Bapak Ibu. Nah, jadi memang SIM PKB ini harus kita buka. Apapun itu, kita harus terlibat. Nah, mau tidak mau bagi teman-teman yang belum memiliki NUREL atau SUREL, surat elektronik dan password untuk bisa masuk ke dalam SIM PKB, segera hubungi operator sekolah supaya dapat ditindaklanjuti. Kenapa Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan yang ada di dalam SIM PKB ini? Tujuannya adalah untuk mengembangkan kualitas profesi kita, Bapak Ibu. Ya, untuk menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas. Nah, tentu saja kualitas siswa yang baik itu dimulai dari kualitas guru yang baik juga, Bapak Ibu. Kemudian yang jelas adalah dari kualitas guru yang baik ini akan dapat meningkatkan mutu siswa yang baik juga. Itu sekilas saja tentang SIM PKB, Bapak Ibu. Alhamdulillah 80% teman-teman sudah mengikuti BIMTEK AKM melalui SIM PKB. Baik, Bapak Ibu, sering ya
saat ini kita sudah sering mendengar tentang asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional, Bapak Ibu. Nah, sebagai pembanding, Bapak Ibu, berikut ini adalah hal-hal yang perlu kita ketahui apa sih bedanya asesmen nasional dan ujian nasional itu. Yang jelas, ya Bapak Ibu, tujuan dari asesmen nasional itu adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan kita, mutu pendidikan kita, iklim pendidikan kita, ya jadi bukan menilai mutu per individu siswa. Nah, jadi kalau ujian nasional itu kita ingin mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu, tapi kalau asesmen nasional lebih kepada mutu pendidikan di setiap sekolah, Bapak Ibu. Nah, ini sepintas saja, nanti akan lebih diperdalam dalam slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu pasti sebagian sudah tahu apa itu asesmen nasional. Ya, asesmen nasional ini adalah program penilaian atau pemetaan terhadap mutu pendidikan setiap sekolah. Ya, jadi setiap sekolah akan dinilai mutunya baik atau tidak baiknya melalui asesmen nasional ini. Ya, Bapak Ibu, jadi bukan menilai individu anak, ya. Baik, berikutnya. Dari dalam asesmen nasional ini ada 3 hal yang akan diujikan. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, ya, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kemudian akan dinilai survei karakternya. Kemudian ada survei lingkungan belajar. Jadi pertama AKM, kemudian survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ya, kenapa perlu asesmen ini, Bapak Ibu? Asesmen nasional tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Bapak Ibu, banyak manfaat yang diperoleh dari adanya asesmen nasional ini. Yang pertama adalah akan memberikan potret kualitas mutu pembelajaran di sekolah kita, Bapak Ibu. Kemudian akan memberikan feedback bagi sekolah kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah. Kemudian yang kedua adalah sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Jadi kalau nanti hasil dari asesmen kita dinilai mutu atau potret kualitas mutu sekolah kita dianggap kurang baik, kurang rendah, ini menjadi umpan balik bagi kita, bagaimana kita untuk selanjutnya menyusun program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Proses pembelajaran kita itu akan ditingkatkan lagi. Tentu saja kita menyusun program selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian dari hal-hal ini, dari manfaat yang kita dapatkan, nanti pihak pemerintah akan mendapatkan gambaran tentang mutu pendidikan dan sistem pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, jadi manfaatnya adalah untuk mendapatkan gambaran atau potret tentang mutu sekolah kita, Bapak Ibu. Ya, nanti dari gambaran atau potret sekolah yang diberikan dari pemerintah, maka di sekolah nanti diharapkan melakukan feedback. Ya. Kemudian menyusun program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Nah, tentu saja ada catatan Bapak Ibu. Nah, asesmen nasional seperti saya katakan tadi ini bukan untuk menilai peserta didik seperti halnya kita mengadakan USBN, ya, kita akan menilai mutu per individu siswa, ya. Kemudian yang perlu kita ingat adalah asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Jadi nanti skornya itu bukan untuk siswa, tapi skornya itu adalah untuk sekolah. Kemudian asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Jadi tidak ada kaitannya dengan kelulusan peserta didik. Karena pelaksanaan asesmen nasional itu sendiri dilakukan di tengah tahun, bukan di akhir tahun menyelesaikan pendidikan.
SD ya Bapak Ibu ya. Dengan tujuan kalau kita laksanakan di kelas 5, itu kan wacananya kelas 5, diharapkan jika mutu sekolah kita masih kurang baik, ya, dikatakan belum baik, maka ada kesempatan bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas proses pembelajarannya di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian penilaian kelulusan peserta didik itu menjadi kewenangan sekolah. Jadi bukan ditentukan oleh pemerintah, tapi melalui penilaian yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kalau tahun lalu kita kelas 6 di akhir di akhir program pendidikan SD kita melaksanakan ujian sekolah yang diselenggarakan oleh sekolah. Terserah nanti kita apakah bisa melaksanakan US secara daring atau online, atau kita cukup mengumpulkan nilai raport saja atau portofolio. Tapi yang jelas kalau kita kan tahun lalu Bu Eni menyelenggarakan ujian sekolah secara online. Nah, itu akan kita laksanakan, akan kita lakukan lagi di tahun ini. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, siapa saja sih yang menjadi peserta dalam asesmen nasional ini, Bapak Ibu? Nah, yang jelas adalah sebagian saja peserta dari kelas 5, 8, dan 11. Kalau 8 ini di tingkat SMP, 11 di tingkat SLA. Nah, untuk tingkat SD itu yang diikut sertakan dalam asesmen nasional adalah siswa kelas 5 untuk bulan September nanti. Sebenarnya rencana awal asesmen nasional untuk kelas 5 SD itu di bulan Agustus nanti tahun 2021. Tapi ini ada wacana berubah, diundurkan dari akan dilaksanakan pada bulan September atau Oktober tahun 2021. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang di asesmen bukan hanya peserta didik, tapi adalah seluruh guru dan kepala sekolah setiap sekolah atau setiap satuan pendidikan. Nah, jadi selain siswa kita yang mengikuti asesmen nasional, kita pun juga akan mengikuti asesmen nasional. Tapi di bagian mana guru akan mengikuti asesmen nasionalnya berikut penjelasannya. Nah, begini Bapak Ibu, untuk tingkat SD nanti yang akan diikut sertakan itu sekitar 30 orang. Ya, hanya 30 orang. Jadi kalau nanti di SD Kartini 2 itu, Pak Jalal, jumlah siswa kita berapa Pak Jalal? Dari kelas saya 19, kelas Pak 43. Jalal. Oke, jumlahnya 43, maka yang akan diikut sertakan itu adalah hanya 30 siswa saja, dan itu pun nanti yang memilih adalah pemerintah. Nah, jadi murid yang dipilih itu acak Bapak Ibu, yang memilih langsung Kemendikbud. Nah, tidak ada harapan dari kita seperti ini. Mudah-mudahan yang terpilih 30 orang itu adalah anak-anak pinter semuanya. Tidak ada Bapak Ibu. Karena pada dasarnya adalah pemerintah akan memilih 30 sampel siswa ini berdasarkan latar belakang sosial ekonomi masing-masing siswa yang berbeda-beda. Jadi mungkin dari latar belakang sosial ekonomi yang menengah, atas, dan bawah. Jadi kita tidak bisa memilih. Yang memilih adalah pemerintah melalui Kemendikbud. Nah, ketika pada saatnya anak-anak melaksanakan asesmen nasional, 1 dari 30 siswa ini tidak hadir, maka tidak bisa kita gantikan. Ya, yang hadir cukup 29 siswa ini saja. Ya, pihak sekolah tidak bisa mengganti sampel murid yang ditunjuk oleh Kemendikbud. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, karena tadi saya sudah katakan bahwa peserta asesmen nasional itu adalah peserta didik dan guru. Nah, bagian mana yang akan diikuti oleh siswa? Nah, untuk AKM siswa itu yang akan diujikan adalah literasi membaca, kemudian numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan sekolah. Nah, bagaimana dengan guru dan kepala sekolah? Nah, ini dia. Materi untuk guru dan kepala sekolah itu meliputi survei lingkungan sekolah saja. Jadi hanya survei lingkungan sekolah yang terkait dengan iklim proses pembelajaran di sekolah. Nah, Bapak Ibu, AKM yang akan dilakukan atau akan dilaksanakan oleh siswa dan guru ini dilakukan melalui
ini UBKD atau ujian berbasis komputer daring. Jadi pada dasarnya kita semua akan melakukannya menggunakan komputer. Nah, jadi kalau kemarin teman-teman kita sudah mulai mendesain soal AKM itu kelas 5, Bu Narni dan Bu Erni, dan itu disampaikan ke siswa secara live pada saat PH. Nah, nanti dikondisikan Bu Narni dan Bu Erni sekali waktu kita lakukan dengan menggunakan komputer, karena ini berbasis komputer. Bisa kok menggunakan Google Form. Ya, di situ kalau kita akan membuat bentuk soal cek pilihan ganda kompleks, di situ ada pilihannya. Namanya apa Pak Firman? Checkbox ya. Pak Firman nggak dengar. Baik, kita lanjutkan. Ya, kalau selama ini kelas 5 kemarin sudah melakukan dan mendesain soal AKM dan disampaikan ke siswa secara live pada saat Zoom. Kali ini mungkin kita akan cobakan lagi Bu Narni dengan menggunakan Google Form. Ya, jadi berbasis komputer. Nah, Bapak Ibu, pelaksanaan AKM SD itu nanti di bulan September atau Oktober 2021 dilaksanakan dalam 2 hari, Bapak Ibu. Nah, satu harinya ada 3 sesi. Nah, kalau nggak salah sesi pertama itu pukul 7, kemudian sesi kedua pukul 10, kemudian sesi ketiga pukul 13. Nah, kemudian setiap sesi dihadiri oleh 10 siswa menggunakan komputer, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui dan tidak perlu kita khawatirkan adalah soal-soal itu bersifat adaptif, menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Seperti ini misalnya, pada saat siswa mengerjakan soal nomor 1 numerasi atau literasi, anak itu kemampuan menjawabnya itu rendah. Maka soal-soal berikutnya itu akan mengikuti kemampuannya. Soal-soal berikutnya itu adalah soal-soal yang sesuai dengan kemampuannya saja. Tapi kalau di awal dalam pengerjaan soal literasi, anak-anak punya kemampuan untuk menjawab dengan tingkat berpikir tinggi, ya, menjawab lebih sempurna, katakanlah anak itu mampu, maka soal-soal berikutnya akan mengikuti kemampuannya. Nah, jadi yang paling saya khawatirkan adalah ketika hampir rata-rata 30 siswa itu kemampuan menjawab soalnya itu menengah ke bawah, maka akan bisa ditebak ya bahwa mutu sekolah itu berada di level mana. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari 30 siswa itu paling tidak 50% ke atas termasuk anak-anak yang bisa menyelesaikan soal-soal dengan tingkat kesulitan tinggi. Seperti itu. Soalnya ini bersifat adaptif nih, Bapak Ibu. Kalau dia dari awal dia sudah merasa tidak mampu menjawab soal, dia akan mengikuti terus. Ya, jadi dapat ditebak bahwa kualitas atau mutu sekolah kita, khususnya dalam proses pembelajarannya dianggap rendah levelnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ada 30 soal saja Bapak Ibu untuk anak-anak SD, literasi 30 soal, kemudian numerasi ada 30 soal. Untuk hari pertama untuk literasi dan itu dialokasikan waktu sekitar 75 menit, survei karakter 20 menit. Nah, bagaimana dengan kepala sekolah dan guru? Sama, kita akan melakukan itu dalam 2 hari Bapak Ibu. Hari pertama itu dikerjakan selama 2 minggu. Jadi kesempatannya itu 2 minggu untuk menyelesaikan survei lingkungan belajar. Kemudian pada hari kedua itu tidak mengisi asesmen ya, tapi lebih kepada angket kalau gurunya. Angket secara daring dan itu bisa dilakukan di mana saja Bapak Ibu. Bisa di luar rumah, di sekolah atau di rumah ya, tergantung, yang pasti harus internetnya bagus ya, jaringan internetnya bagus. Nah, Bapak Ibu, yang jelas keberhasilan dari AKM anak-anak kita nanti itu tidak seperti kita melaksanakan USBN. Kalau SD kan namanya USBN ya, kemarin bukan UN ya. Nah, kalau menghadapi USBN, biasanya kita itu kerja keras, ya, pontang-panting guru kelas 6-nya mengadakan pemantapan dan melakukan drilling, berlatih soal-soal. Nah,
untuk AKM ini yang penting adalah proses pembelajaran yang kita terapkan selama ini Bapak Ibu. Apakah proses pembelajaran kita itu menjamin anak-anak bisa menguasai keterampilan abad 21. Jadi diharapkan proses pembelajaran kita inilah yang harus bisa mengasah keterampilan abad 21 siswa. Ya, kemampuan anak berkomunikasi, berkolaborasi, ya, melakukan kegiatan kreatif, inovatif, kemudian kemampuan dia berpikir kritis, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemampuan keterampilan abad 21 itu akan bisa dimiliki siswa jika gurunya pun adalah guru abad 21. Nah, guru abad 21 ini adalah guru-guru yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang bisa menghasilkan siswa abad 21. Misalnya, dari sekarang kita sudah membiasakan pembelajaran berbasis inquiry, berbasis discovery, problem solving, dan segalanya, ya, project. Nah, ke semua pendekatan tadi itulah yang akan menghasilkan anak-anak abad 21. Bapak Ibu, kita menggunakan teknik pembelajaran seperti presentasi, debat, ya, eksperimen, percobaan, diskusi. Nah, kegiatan-kegiatan teknik pembelajaran seperti itulah yang biasanya menghasilkan siswa-siswa yang bisa berpikir kritis. Kalau kita sudah membiasakan anak-anak dengan proses pembelajaran yang seperti itu, Bapak Ibu, kita kondisikan proses pembelajaran, inquiry, discovery, problem solving, project, dan sebagainya, insya Allah tanpa di drilling soal-soal pun, anak terbiasa bernalar, menjawab soal uraian dengan cara berpikirnya sendiri karena kita biasakan mereka menemukan konsep sendiri pada saat proses pembelajaran kita di kelas atau melalui ruang Zoom, Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu kita drilling dengan latihan-latihan soal, makanya ketika ada kemarin penerbit datang ke sekolah menawarkan buku tentang soal-soal AKM, untuk para siswa, kami berpikir dua kali, karena yang paling penting di sini adalah bagaimana selama ini kita menciptakan proses pembelajaran yang bisa menghasilkan anak berpikir kritis. Seperti itu. Ya, jadi anak-anak dibiasakan berkomunikasi melalui kegiatan presentasi dan debat. Di sini mereka akan berjalan nalarnya, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu dilatih-latih soal seperti ini. Karena nanti kita akan tahu bahwa di dalam asesmen literasi dan numerasi itu ada konten, konteks, ya, dan proses kognitif yang akan kita temukan dalam proses pembelajaran. Nggak perlu kita drilling dengan latihan-latihan soal, nggak perlu, ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu dari hasil AKM ini akan dilaporkan kembali ke sekolah. Jadi hasil laporan literasi, numerasinya ini akan dilaporkan ke sekolah sebagai hasil mutu sekolah, bukan hasil belajar siswa. Ya, jadi bukan hasil ujian siswa, tapi ini dilaporkan sebagai hasil sekolah, mutu sekolah, rapot sekolah lah bahasanya gitu ya. Nah, kemudian nanti dari hasil AKM yang diberikan kepada sekolah, maka tindak lanjutnya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Sekolah merefleksi diri, merefleksi kemampuan AKM siswanya yang 30 siswa tadi ini, kemudian diharapkan dari refleksi AKM ini, para guru sudah mulai bisa menerapkan teaching at the right level. Pada dasarnya bahwa pendidikan itu adalah Bapak Ibu. Kenapa? Kita sebagai pendidik itu harus bisa melayani siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi jangan pernah memaksakan siswa itu sama capaian kompetensinya. Jadi setelah kita menerima hasil AKM ini, diharapkan guru itu mau mengajar siswa itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau boleh saya sampaikan itu teori kue lapis, ya. Jadi kalau misalnya di kelas 6 itu kan kompetensi dasarnya itu bisa menghitung keliling dan luas lingkaran. Kalau hasil dari pemetaan saya di kelas saya itu hanya sekitar 50% saja yang bisa mengikuti pembelajaran bagaimana menghitung dan menghitung keliling dan luas lingkaran, sementara 50% belum. Saya tidak boleh memaksakan anak ini untuk ikut pada level ini. Jadi saya harus menyesuaikan
pembelajaran saya untuk anak yang levelnya masih bawah. Sesuai dengan kebutuhannya, konsep lingkaran itu dulu. Bagian apa saja, ya yang artinya kita mengajarkan pada level bawah dulu tentang lingkaran. Jangan langsung keliling lingkaran atau luas lingkaran. Jadi yang diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu mengajar sesuai dengan level anak. Nah, jadi diharapkan satu kelas itu ya pelayanannya berbeda seperti itu. Karena memang kebutuhan belajar mereka juga berbeda. Kemudian hasil AKM ini juga digunakan sebagai laporan iklim belajar siswa. Nah, jadi nanti akan ditindaklanjuti dengan program. Kita sudah mendapatkan laporan dari iklim belajar sekolah kita dari pemerintah, maka kita segera menyusun program, ya, program bagaimana kita akan menciptakan iklim belajar yang positif dan kondusif. Yang pastinya kita akan menyusun program bagaimana meningkatkan proses pembelajaran di sekolah agar anak-anak kita itu bisa memiliki kompetensi dasar literasi dan numerasi yang diharapkan oleh pemerintah. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi bahwa literasi dan numerasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran Indonesia dan matematika saja. Itu kan literasi, guru bahasa Indonesia lah ajarin gimana tidak. Jadi seluruh guru bidang olahraga dan semuanya itu harus mulai dari sekarang membiasakan mengkondisikan pembelajaran yang menggali kemampuan anak berliterasi dan numerasi itu tadi, Bapak Ibu. Kemudian desain soal kita untuk latihan soal dan PH kami harapkan sudah mulai mengacu kepada AKM. Bagaimana sih desain soal AKM itu nanti akan kita lanjutkan pada slide berikutnya. Jadi ini bukan tanggung jawab pada guru bahasa saja, semua lintas bidang studi, lintas mata pelajaran, matematik, agama, olahraga, bahasa Inggris. Ini kita juga sudah mulai menerapkan bagaimana pembelajaran yang mengasah anak punya kemampuan literasi dan numerasi yang tinggi. Kemudian diharapkan ini bisa mendorong semua guru mata pelajaran, tidak hanya guru tematik saja atau guru bahasa saja, untuk fokus pengembangan kompetensi membaca dan logis sistematis. Nah, Bapak Ibu dari sekarang tidak hanya sekedar tanya jawab, kemudian hafalan, tidak hanya seperti itu. Coba kita tingkatkan ya kemampuan literasi anak, bagaimana anak bisa memahami isi bacaan, mendapatkan informasi, menilai isi bacaan, kemudian bisa menyimpulkan, memanfaatkan. Nah, itu bukan hanya tanggung jawab guru bahasa. Semua guru, IPS, bahasa Indonesia, IPA, segala macam ini sudah mulai dengan pengembangan kompetensi membaca dan logis sistematis. Nah, Bapak Ibu, itu tetap terkait dengan kurikulum. Karena bagaimanapun kontennya, konteksnya, ini masih berpijak kepada materi-materi yang ada di kurikulum, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, instrumen. Oke, start. Nah, tadi instrumen asesmen nasional itu, saya katakan tadi yang pertama adalah AKM, yang meliputi literasi membaca dan literasi numerik. Ya, literasi numerik. Nah, tujuan dari kita melakukan AKM literasi membaca dan numerik atau matematika ini adalah untuk mengukur hasil belajar kognitifnya. Jadi pengetahuannya, kompetensi dasarnya itu. Ya. Sedangkan survei karakter ini adalah untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Tujuannya adalah ini tadi, untuk mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Jadi kalau survei karakter ini lebih kepada mengukur sikap, nilai, dan keyakinan serta kebiasaan siswa yang berakar pada profil pelajar Pancasila. Seperti apa sih profil pelajar Pancasila? Nanti akan saya bahas selanjutnya. Jadi yang jelas sudah bisa
menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini dia Bapak Ibu, profil Pancasila itu ada 6, ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kalau dulu religius, Bapak Ibu, ya. Kemudian berkebinekaan global. Bagaimana siswa bisa menghargai keberagaman sosial budaya, nanti akan saya bahas. Kemudian diharapkan siswa profil pelajar Pancasila itu adalah mampu mengembangkan karakter gotong royong, kemudian bernilai kritis, mandiri, dan kreatif, Bapak Ibu. Ini dia, ada 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian, survei lingkungan belajar ini untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas. Jadi bagaimana sih kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru ini akan terukur nanti melalui survei lingkungan belajar. Ya, Bapak Ibu. Nah, tujuannya adalah untuk menggali informasi tentang kualitas proses pembelajaran kita, Bapak Ibu. Nah, ini kalau boleh saya rangkum seperti ini. Kompetensi siswa, intinya itu. Jadi asesmen nasional itu adalah untuk mengukur kompetensi siswa kita yang diukur dari kecakapan hidupnya. Jadi kompetensi siswa itu yang diukur adalah kecakapan hidup abad 21. Ya, keterampilan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nah, keduanya ini akan terukur melalui asesmen nasional tadi. Ya, Bapak Ibu, asesmen nasional itu ada AKM, ada survei karakter, dan survei lingkungan. Nah, Bapak Ibu, tadi yang saya katakan bahwa mempersiapkan anak abad 21 itu adalah anak-anak yang memiliki kecakapan 4C, maaf. Kecakapan 4C yang pertama adalah kecakapan berpikir kritis, ya, kemudian berkomunikasi, kreativitas, dan inovasi, kemudian kecakapan berkolaborasi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada 4C, collaboration dan sebagainya, kreatif, kemudian apa nih? Collaborative, communication, dan sebagainya. Communication yaitu jadi 4C, Bapak Ibu. Nah, nanti desain AKM atau desain soal AKM yang akan diberikan oleh pemerintah itu pijakannya kita mengacu kepada PISA. Nah, untuk kita ketahui bersama memang hasil uji untuk anak-anak Indonesia, kemampuan literasi dan numerasi anak-anak Indonesia itu masih di bawah standar, di bawah rata-rata Bapak Ibu. Maka nanti desain soal AKM-nya itu akan mengacu ke soal-soal PISA. Dan tim dan TI MSS lebih kepada sains, ya, dan matematika. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila yang saya katakan tadi, kata kunci atau elemen kunci dari profil Pancasila yang pertama itu adalah anak-anak mempunyai akhlak beragama, akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada sesama manusia, kemudian memiliki akhlak kepada alam, bagaimana. Jadi akhlak itu tidak hanya kepada sesama manusia, kepada Tuhan, tapi juga kepada alam. Bagaimana anak bisa bersikap kepada alam, ramah kepada alam, menjaga alam, dan seterusnya. Kemudian yang paling penting adalah akhlak bernegara. Bagaimana sih peran serta peserta didik itu tanggung jawab, hak, dan kewajibannya kepada negara. Itu juga kita lihat dalam profil pelajar Pancasila di poin yang pertama, yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk kebinekaan global, ini diharapkan anak-anak mengenal dan menghargai budaya yang beragam di Indonesia, Bapak Ibu. Kemudian gotong royong yang jelas adalah elemen kuncinya adalah anak-anak bisa berkolaborasi, ya, peduli, dan mau berbagi kepada sesama. Nah, untuk mandiri yang paling penting adalah elemen kuncinya anak-anak sadar atas kemampuan dirinya sehingga dia mampu berperan serta dalam segala aktivitas di lingkungannya. Dan yang paling penting adalah anak-anak bisa melakukan regulasi diri, ya. Maksudnya bisa memberdayakan kemampuan dirinya untuk bisa berbuat banyak, berperan serta, ya, di lingkungannya, seperti itu. Kemudian bernalar kritis itu diharapkan anak-anak
bisa melakukan mengakses informasi, memanfaatkan informasi, kemudian menilai dan menggunakan informasi itu untuk kepentingan hidupnya, ya. Akhirnya nanti bisa juga mengambil keputusan, ya, itu yang diharapkan. Kemudian untuk elemen kunci dari kreatif adalah anak-anak punya gagasan, ya, anak-anak diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasannya, dapat berkarya, dapat menghasilkan produk yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat kita tuangkan dalam kebijakan sekolah, dan dalam kegiatan pembiasaan di sekolah, juga dalam kegiatan kita melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi ini semua diimplementasikan ke dalam kebijakan, dalam kegiatan sekolah maupun dalam kegiatan kita proses belajar mengajar di kelas. Bapak Ibu, untuk soal-soal AKM, literasi maupun numerasi, itu bisa ditinjau dari 3 aspek, Bapak Ibu. Untuk literasi membaca, itu ditinjau dari aspek kontennya atau isinya itu berupa teks informasi dan teks sastra. Jadi nanti kontennya bisa saja wacana atau bahan bacaannya itu berupa laporan, ya, berupa teks penjelasan, berupa teks sejarah. Yang penting sifatnya teks informasi. Bisa juga teksnya sastra. Nah, sastra itu ya bisa aja puisi, ya, prosa dan sebagainya. Kemudian ditinjau dari aspek proses kognitif itu nanti desain soalnya itu diharapkan anak bisa menemukan, ya, bisa melakukan interpretasi, evaluasi dan refleksi informasi. Jadi disajikan bahan bacaan, anak bisa menemukan informasi. Itu proses kognitif yang diharapkan. Bisa menemukan proses informasi, bisa menemukan informasi dari apa yang dibacanya. Kemudian bisa memahami apa yang dibacanya dan bisa menilai dan memanfaatkan apa yang dibacanya itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ditinjau dari aspek konteksnya, untuk asesmen literasi membaca ini ada teks yang bersifat personal, yang menyangkut tentang dirinya sendiri. Kemudian ada tentang sosial budaya dan saintifik. Sama, ya, bagaimana dengan numerasi Bapak Ibu? Nah, untuk konten numerasi itu ada aljabar. Kita memang tidak mengenalkan aljabar ya, bahasanya ke anak didik SD, tapi beberapa materi itu ada yang tergolong ke dalam aljabar ya Pak Mul. Kemudian ada bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Ketidakpastian ini misalnya materi yang terkait dengan apa tuh Pak ya, perkiraan ya Pak, kira-kira gitu, seperti itu, mendekati misalnya 21,53 mendekati menaksir ya. Menaksir lebih ke sana. Nah, kemudian proses berpikir anak-anak kognitifnya itu yang diuji adalah bagaimana anak memahami soal matematika itu. Jadi soal matematika itu lebih banyak mungkin kita biasakan anak-anak Pak Mul, juga guru-guru yang lain, soal-soal cerita. Jadi dari soal cerita itu anak-anak bisa memahami, kemudian bisa menerapkannya dengan konsep yang pernah mereka terima. Oh, konsep perkalian, konsep pembagian berdasarkan soal yang ada itu anak bisa menerapkannya dengan rumus-rumus yang ada. Ya, menerapkan konsep yang pernah mereka pelajari. Kemudian penalaran. Nah, ada 3 hal ini yang akan menjadi dasar untuk membuat atau mendesain soal AKM pada matematika atau numerik. Kemudian konteksnya sama, personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi bukan hanya matematika itu ya memang pada akhirnya dimanfaatkan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari ya Pak Mulya. Maka konteksnya pun ya bisa personal, bisa sosial budaya, bisa saintifik, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini dia secara khusus bisa saya jelaskan. Nah, tadi saya katakan bahwa soal AKM itu ditinjau dari aspek konten. Tadi bahasa Indonesia ada teks informasi dan ada teks sastra. Nah, teks informasi ya ini bagaimana anak bisa
apa ya, di sini kalau teks informasi ya tentang laporan itu nanti teksnya bisa aja menceritakan tentang fakta, faktual, peristiwa, ya pokoknya tentang informasi Bapak Ibu. Kalau sastra bisa aja cerita rakyat, legenda, drama, puisi dan sebagainya. Kemudian kalau pada proses kognitif menemukan informasi, mencari informasi, mengakses, ya. Dan itu dari 30 soal, nanti soal yang gunakan teks informasi itu 50%. Kalau sastranya 50%. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau menemukan informasi itu dari 30 soal hanya 50%, ya. Kemudian untuk memahami isi bacaan itu 40%, sisanya untuk menilai isi bacaan sekitar 30% ya Pak ya. Maaf 10% ya. Kemudian numerasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk bilangan mungkin nanti Pak Mul yang akan diuji adalah sifat urutan, kemudian operasi hitung yang beragam ya, dalam bilangan asli, caca, bulat dan pecahan, kemudian pengukuran, kemudian data dan ketidakpastian seperti ini Bapak Ibu, kemudian aljabar yang meliputi persamaan dan ketidakpersamaan, rasio dan sebagainya. Saya pikir nanti bisa kita bahas lebih dalam. Nah, konteks mau numerasi ataupun literasi tetap ada soal-soal atau teks bacaan yang menyangkut personal anak, misalnya hobi, cita-cita, pengalaman pribadi dan profesi, ya seperti itu. Kemudian kalau sosial budaya, teks bacaannya itu ya bisa saja tentang transportasi, ya, tentang permainan tradisional. Jadi intinya Bapak Ibu semua pelajaran, ya, IPS, Sains, ya, kemudian PPKN, semua terangkum di dalam soal literasi nanti, ya, tergantung konteksnya di mana, kontennya di mana. Nah nanti kalau teks bacaan itu konteksnya adalah saintifik, mungkin teksnya berbicara tentang ruang angkasa, gejala alam, iklim, dan sebagainya. Bagaimana dengan matematika? Oh, mungkin dalam menyelesaikan soal-soal matematika itu referensinya adalah bercerita tentang kepentingan dan terkait dengan kepentingan diri secara pribadi, ya, sama Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, sebenarnya asesmen nasional itu dimulai dari guru kelas. Nah, jadi nanti kalau asesmen nasional itu diikuti oleh siswa kelas 5, maka bagaimana dengan siswa kelas 1, 2, 3, 4, dan 6? Nah, mereka ini asesmen literasi dan numerasinya akan dilakukan oleh guru kelasnya dan guru bidang studinya. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada pedomannya melalui learning progression atau perkembangan belajar. Ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan soal literasi membaca. Nah, untuk teks sastra itu kemampuan mencari informasinya itu bisa disajikan sebuah teks, nanti kemudian anak-anak ditanya dengan siapa, kapan, dan di mana. Nah, jadi sesuai dengan tingkat penguasaan materinya atau disesuaikan dengan jenjang levelnya. Seperti itu ya, disesuaikan dengan tingkat jenjangnya. Jadi di level 1 itu ada kelas 1 dan 2 Bapak Ibu. Jadi untuk mengakses informasi pada teks sastra tentu berbeda bagaimana mengakses informasi untuk kelas 3, 4, dan 5, 6. Jadi nanti di SD itu ada 3 level. Level 1 itu kelas 1 dan 2, kemudian level 2 itu kelas 3 dan 4, kemudian level 3 itu untuk kelas 5 dan 6. Nah, masing-masing level ini sama sih, ya, mengakses informasi, mencari informasi pada teks, tapi levelnya atau tingkat kesulitannya berbeda. Ya, tingkat kesulitannya berbeda sesuai dengan jenjangnya. Nah, seperti itu, ini contohnya seperti ini. Untuk memahami saja, anak-anak harus bisa menyimpulkan, harus bisa membandingkan, tapi sesuai dengan tingkat kesulitannya. Ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kelas 1, 2, 3, 4, dan 6 juga harus bisa mendesain soal AKM. Ya.
Kalau mengakses informasi, apa sih yang akan Ibu tanyakan? Oh, tanya aja dengan kata siapa, kapan, dan di mana, seperti itu. Kemudian untuk informasi, untuk teks yang bersifat informasi, nanti diharapkan anak juga bisa menemukan informasi, bisa memahami, ya, kemudian bisa menilai isi bacaan. Tapi sesuai dengan tingkat kesulitan kelasnya masing-masing. Seperti itu. Ini ada level 1, level 2, level 3. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bentuk soal AKM. Nah dari sekarang mungkin kita sudah membiasakan anak-anak dengan beragam bentuk soal, baik itu pada soal-soal latihan maupun soal PH, PTS maupun soal PAS. Seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini hanya ada satu jawaban yang paling benar. Kemudian kita akan membiasakan anak dengan pilihan ganda kompleks. Nah, untuk pilihan ganda kompleks ini, anak-anak mengisinya dengan tanda checklist, Bapak Ibu. Jadi mereka menggunakan komputer kan, secara daring. Nah, ini ada pilihan jawabannya lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada juga soal-soal yang memilih, seperti benar salah, ya, kemudian ya tidak, sesuai tidak sesuai, ya. Nah, nanti akan ada soal-soal kompleks seperti itu, ya, pilihan ganda kompleks. Berikutnya adalah menjodohkan. Nah, ini sudah lama sekali sih kita tidak melakukannya, tapi saya lihat kemarin pelajaran bahasa Inggris paling sering menggunakan bentuk soal menjodohkan. Nah, kalau untuk membuat soal menjodohkan ini tentu saja ada pernyataan dan jawabannya. Nah, biasanya baris atau kolom jawaban itu harus lebih banyak dari pernyataan. Ya, Bapak Ibu, jadi pernyataan dengan kunci jawabannya itu dihubungkan dengan garis. Seperti itu. Kemudian ada isian singkat. Nah, isian singkat ini ya berupa titik-titik, berupa pernyataan rumpang, Bapak Ibu, ya. Kemudian uraian. Nah, kalau uraian ini berupa perintah juga berupa pertanyaan. Biasanya kalau untuk uraian kita menggunakan kata tanya mengapa, bagaimana, ya, dan jelaskan. Tapi kalau bedanya dengan uraian dengan jawaban singkat, ya, ada jawaban singkat, ada uraian. Nah, kalau untuk jawaban singkat itu pertanyaannya mungkin apa, siapa, di mana. Ya, seperti itu. Jadi tingkat kesulitannya lebih tinggi kepada uraian. Nah, bagaimana dengan penilaiannya, skornya? Nah, kalau untuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat, kita menggunakan skor objektif. Jadi kalau betul 1, bobotnya 1, seperti itu. Kalau salah ya 0, seperti itu. Nah, untuk uraian kita menggunakan penskor, Bapak Ibu. Nah, penskornya itu berdasarkan pedoman penskoran. Jadi selama ini kan kita sudah biasa nih kalau soal uraian, biasanya teman-teman membuat pedoman penskorannya, ya, dengan tujuan untuk minimalisir subjektivitas, Bapak Ibu. Jadi ada ukurannya, ada pedomannya, kapan anak diberi nilai 3, kapan diberi nilai 2, dan kapan diberi nilai 1, itu kita yang buat melalui rubrik, Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk soal AKM nantinya pilihan ganda itu sekitar 20% Bapak Ibu. Kemudian pilihan ganda kompleks itu sekitar 60% dari 30 soal untuk literasi. Kemudian menjodohkan hanya 10 soal. Dan ternyata di uraian hanya 5% saja. Maaf tadi 10% ya. Kemudian AKM kelas ini tadi yang dilaksanakan oleh guru kelas. Bapak Ibu nanti kalau membuat desain soal AKM itu pijakannya adalah tadi yang learning progression tadi, ya. Nanti untuk pilihan ganda kalau kita biasa membuat soal di kelas hanya 20% saja. Pilihan ganda kompleks 40%. Kalau kita membuat soal 50 misalnya, 20%-nya pilihan ganda. Kemudian 40%-nya nanti pilihan ganda kompleks. Di situ ada benar salah, boleh ya. Kemudian iya tidak. Kemudian setuju tidak setuju, boleh seperti itu ya, sesuai tidak sesuai, itu sekitar 40%. Kemudian untuk menjodohkan 10%, kemudian untuk isian singkat 5%. Nah ini untuk uraian yang dilakukan oleh guru kelas itu 25%. Ya jadi lebih banyak sih ternyata ya Bapak Ibu. Tapi di asesmennya hanya 5%, asesmen nasionalnya.
Bapak Ibu, ini contoh asesmen literasi membaca untuk level 1. Level 1 itu berarti kelas berapa? Kelas berapa Bapak Ibu? Level 1 tadi kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 1, 2. Kelas 1, 2. Nah, teksnya, coba saya minta dari yang saya jelaskan tadi. Tadi kan membuat asesmen atau membuat soal AKM itu ditinjau dari 3 aspek. Kalau soal ini, teks ini, termasuk kontennya apa? Ini termasuk konten apa? Informasi atau sastra? Informasi. Informasi. Oke, ini bersifat informasi. Ya, levelnya kelas 1, 2. Nah, sekarang kita lihat sama dengan cara kita membuat soal, sebelum kita menuju kisi-kisi soal, kita harus membuat kartu soalnya dulu seperti ini. Nah, kita tentukan teks ini berada di level 1, kelas 1 sampai kelas 2. Nah, kontennya tadi seperti yang Bapak Ibu katakan adalah teks informasi. Nah, karena ini berbicara tentang komodo, ya, kita melakukan penelitian tentang ukurannya, ya, beratnya dan sebagainya, tinggi, panjangnya, maka ini konteksnya adalah saintifik, bukan sosial budaya, bukan personal, tapi lebih ke sains. Nah, jadi ini kita telah satu-satu ya. Kemudian kompetensi atau proses kognitif yang akan dinilai adalah mencari informasi penting. Jadi anak-anak mencari informasi penting dari teks ini. Tapi ingat, informasi penting yang kita buat soalnya itu sesuai dengan tingkat kesulitan di kelas 1, 2. Jangan membuat soal yang selevel kelas selevel 2 atau selevel 3 tadi. Jadi sesuaikan dengan kemampuan siswa kelas 1, 2. Biasanya kalau mencari informasi penting itu ya cukup dengan kata siapa, di mana, kapan, seperti itu. Ya. Nah, bentuk soalnya jawaban singkat. Ini soalnya. Bentuk soalnya jawaban singkat. Jawaban singkat itu berarti menggunakan pertanyaan, tapi jawabannya hanya 1-2 kata, berupa frase. Ya, berupa frase. Ini contoh pertanyaannya dari teks ini adalah, berapa panjang gigi komodo? Setelah anak baca, anak bisa menjawab. Nah, seperti ini. Dia bisa menjawab, kalau di dalam kuncinya kita tentukan adalah sesuai dengan isi bacaan, yaitu 2,5 cm atau dengan ditulis 2,5 cm. Jika anak-anak menjawab 2,5 cm atau cm, maka nilainya 1. Tapi kalau tidak bisa menjawab, nilainya 0. Jadi ini ada seperti kartu soal. Seperti ini, Bapak Ibu. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Dari teks yang sama tadi, jadi Bapak Ibu, mendesain soal literasi tidak perlu setiap soal satu teks. Tidak perlu satu soal satu teks. Satu teks saja, mau informasi boleh, mau sastra boleh, tapi bisa merangkul banyak pertanyaan yang bisa kita tuangkan dalam berbagai bentuk soal. Nah, tadi ada satu teks, tapi kita bisa membuat lebih dari satu soal, 3 soal atau 4 soal dengan beragam bentuk soal. Nah, kalau tadi kan isian singkat, nah sekarang dalam bentuk apa nih Bapak Ibu? Pilihan ganda ya Bapak Ibu. Kalau kelas 1, 2 mungkin hanya sampai 3 option. Ya. Nah, ini bacaan itu menceritakan tentang apa? Nah, kalau ini di sini bisa dijawab tadi tentang gambaran komodo, jenis-jenis komodo, pulau komodo yang indah. Pasti anak bisa menjawab yang A. Ya kan Bapak Ibu? Nah, ini kalau dia bisa menjawab yang A, maka nilainya poinnya 1, tapi kalau tidak 0. Nah, kalau Bapak boleh lihat di sini tadi, maaf ya saya hilangkan dulu. Kalau soal ini, proses kognitifnya di mana Bapak Ibu? Mendapatkan informasi kah, memahami kah, atau mengevaluasi teks bacaan? Bacaan itu menceritakan tentang, tadi kan anak-anak sudah baca tentang teks komodo. Terus dia ada pertanyaan isian. Ya, bacaan itu menceritakan tentang, menurut Bapak Ibu ini apakah mendapatkan informasi, memahami, atau menilai? Menilai bacaan. Memahami. Informasi. Oke, ini dia. Kontennya tadi teks informasi. Ya, konteksnya tadi saintifik. Nah, kompetensinya adalah memahami. Betul Bapak Ibu tadi yang menjawab memahami. Jadi, itulah Bapak Ibu.
Jadi yang diharapkan adalah soal itu tidak semata-mata hafalan, ya. Panjang rata-rata badan komodo kalau dihafal oleh anak-anak sekian sampai sekian sentimeter, misalnya gitu ya. Nah itu kan hafalan, tapi yang diharapkan di sini adalah anak-anak bisa membaca kemudian memahami si bacaan secara implisit, ya, secara intrinsik. Jadi dia bisa memahami ternyata ini tentang gambaran tentang komodo, ciri-ciri fisik komodo, dan sebagainya. Nah, bentuk soalnya pilihan ganda. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang bisa menebak ini termasuk proses kognitif yang mana? Yang mendapatkan informasi, memahami, atau menilai? Atau menilai dan merefleksi? Komodo adalah hewan khas yang hidup di Indonesia. Di antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri komodo? Berikan tanda checklist pada kotak yang disiapkan. Nah, ini jenis-jenis, maaf, bentuk soalnya apa Bapak Ibu? Pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Artinya, jawaban itu yang benar bisa lebih dari satu. Tadi kalau kita baca ya Bapak Ibu, komodo memiliki gigi yang panjang. Nah, nanti kalau tadi sayangnya kita tidak membaca tadi ya. Oke. Masuk yang mana nih Bapak Ibu? Mencari informasi, memahami, mengevaluasi, refleksi. Mencari informasi. Mencari informasi. Yang lain? Kita belajar ini. Sebelum kita membuat desain AKM, soal AKM, kita juga harus tahu nih apa yang dimaksud mencari informasi, apa yang memahami, apa yang menilai dan memanfaatkan tadi. Baik, kita coba tadi. Aduh, ini lama. Sorry. Tadi kan ada mencari informasi, kemudian ada memahami, kemudian ada evaluasi dan refleksi. Kalau evaluasi refleksi itu lebih kepada menganalisis, mengelompokkan gitu. Nah, jadi termasuk yang mana nih tadi Bapak Ibu? Nah, ini termasuk ke dalam memahami Bapak Ibu ternyata. Tadi memahami bacaan, ya. Jadi di sini dia mengidentifikasi ciri-ciri komodo tadi, Bapak Ibu. Jadi nanti proses kognitifnya atau kompetensinya, ini kalau dalam membuat soal itu kan ditinjau dari aspek proses kognitif, itu sama dengan kompetensi lah Bapak Ibu. Kompetensi dasarnya adalah memahami. Nah, subnya adalah memahami teks literasi. Kemudian rinciannya adalah dia bisa mengidentifikasi topik pada teks yang mereka baca tadi. Seperti itu. Sampai sini udah paham Bapak Ibu? Jadi sebelum kita membuat soal AKM literasi, coba kita membuatnya dengan kartu soal seperti ini. Dimulai dari level berapa nih? Jadi disesuaikan. Nah, teks informasi atau teks sastranya itu ya sesuaikan aja dengan kurikulum Bapak Ibu. Nah, itu tadi makanya asesmen nasional itu berkaitan dengan kurikulum. Silakan diambil dari mata pelajaran IPA, IPS, PPKN, itu sesuai dengan materi di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu, membuat soalnya itu. Oke, kita coba ini. Ini ada teks literasi, ya, literasi membaca kue tradisional Indonesia untuk level 2. Level 2 itu berarti kelas berapa ya tadi Bapak Ibu? Maaf Bu Ju, sebelum lanjut bisa tanya Bu Ju. Boleh. Iya Bu Ju, jadi saya mau nanya gini, maaf ya teman-teman semua, mungkin saya masih perlu pemahaman yang lebih dalam lagi. Bu Ju, jadi kalau sudah membuat satu teks bacaan dengan bermacam-macam pertanyaan, misalnya ada 5 pertanyaan. Jadi 5 pertanyaan itu ada 5 kartunya gitu, Bu? Iya, seperti itu. Ini bahasanya begini. Artinya kartu itu yang membuat kita itu kartu itu sebagai pedoman. Tidak keluar dari rambu-rambu. Artinya kartu di situ kan sama dengan kisi-kisi lah. Jadi kartu ini nantinya akan menuju ke kisi-kisi. Ini pedoman supaya kita tidak keluar kemana-mana.
Oke, baik. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan, dari kelima soal yang sudah kita buat itu, apakah kelima-limanya itu dengan bentuk jawaban yang Soal, berbeda? bentuk Setuju? soal. Oke, bentuk soal pasti berbeda ya Bu ya. Tapi Iya. dengan jawabannya mungkin nomor 1 betul salah, nomor 2 pernyataan setuju tidak setuju, nomor 3 apa tadi itu pilihan ganda kompleks dan sebagainya. Mohon petunjuknya Bu Ju. Bisa. Nah, jadi artinya dengan satu teks bacaan saja, mau informasi, mau sastra, kita bisa membuat bentuk soal yang beragam. Intinya, Dengan bentuk jawaban yang beragam juga Bu Ju. Yang paling penting adalah bukan bentuknya, tapi bagaimana Ibu bisa mengukur kemampuan siswa mencari informasi. Itu dulu, yang paling penting itu dulu. Kalau bentuk soalnya itu bisa mengikuti. Jadi yang paling penting adalah ini teks ini, dari teks bacaan ini Ibu mau berharap apa? Apakah anak bisa mencari informasi? Apakah anak bisa memahami isi bacaan? Apakah anak bisa menilai, mengevaluasi, menganalisis, menyimpulkan isi bacaan? Dari situ nanti Ibu kan bisa melihat dari learning progressive tadi, progress tadi Bapak Ibu maaf. Nah, di situ Ibu tahu, di level 1 tuh kalau mencari informasi penting itu apa sih yang diharapkan? Oh, ditanya siapa, apa, dan siapa. Kemudian mengapa? Mengapa itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada pemahaman. Jadi Bapak Ibu, bukan bentuk soalnya yang menjadi patokan kita untuk merancang soal AKM, tapi bagaimana tuntutan, kompetensinya. Kompetensi dari literasi itu apa sih? Memahami, mencari informasi, menyimpulkan, kemudian menilai informasi itu, memanfaatkan informasi itu. Anak bisa berkembang nalarnya, gitu loh. Jadi bentuk soal itu hanya mengikuti Bu Erni. Misalnya kalau saya ingin menguji pemahaman bacaan siswa, tentu saya akan membuat soal uraian. Iya. Mengapa komodo ini harus dilestarikan? Berdasarkan teks yang dibacanya, mungkin ternyata jumlah komodo semakin sedikit dan jarang ditemukan. Anak berpikir bernalar. Saya akan mencari soal yang sesuai dengan keinginan saya. Oh, saya ingin anak itu bisa menilai teks bacaan itu atau memahami si bacaan itu. Kita sesuaikan bentuk soalnya apa. Jadi bukan harus teks bacaan, yang penting ada 4 bentuk soal, tidak. Kalau satu teks soal saja, ada 5 bentuk soal yang Ibu buat, tapi tidak mempresentasikan kemampuan anak mencari informasi, kemampuan anak memahami, menilai, menyimpulkan, ya, memanfaatkan informasi, ya sama aja bohong. Hanya satu gini, maaf Bu Ju, gini maksud saya. Tadi kan Bu Ju menjelaskan 2 contoh pertanyaan tentang komodo. Kemudian dari 2 pertanyaan itu, kedua-duanya itu mengarah ke segi pemahaman. Memahami. Nah, dan dari 2 informasi. itu, baik. Dari 2 itu, Bu Ju tadi ada yang tentang pilihan ganda kompleks. Kemudian yang satu lagi tadi tentang apa ya Bu Ju ya. Nah, itu loh maksud saya, menentukan jawaban anak-anak kartunya itu, apakah 5 itu semuanya berbeda atau misalnya kalau kita menentukan isian singkat aja dengan uraian misalnya gitu, atau harus kelima. Boleh. Gitu maksud saya. Jadi tidak harus kelima bentuk soal tadi. Kalau misalnya kira-kira dari teks itu Ibu hanya ingin menguji dua kompetensi, memahami dan mencari informasi, ya silakan, hanya 2 saja cukup. Tapi jika Ibu bisa menyiapkan sebuah teks, informasikah, sastrakah, dan bisa mencakup semuanya, nanti kita akan tunjukkan. Sebentar ya. Ini larinya banyak ini jadinya nih. Oke, satu-satu deh. Oke, udah Bu Ju, lanjut. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya Bu Ju kalau gitu ya, saya ini salah atau enggak? Jadi sebenarnya untuk AKM atau ya AKM ini ya sebaiknya mata pelajarannya bidang studi ya Bu Ju ya. Kalau tematik
gimana ya Bu Ju ya? Oke, siap. Oke, baik, Nah, baik, baik. seperti itulah. Ya kan? Di dalam tematik itu kan banyak muatan. Nah, pada dasarnya kita mendesain soal formatif pun kita pisah-pisahkan kan Bu Erni antara IPA, IPS dan segala macam. Nggak masalah Bapak Ibu. Jadi Bu Erni, yang paling penting adalah bagaimana anak bisa mengakses informasi, mengakses apa yang dibacanya, memanfaatkan, memahami itu saja. Masalah konteksnya itu beragam Bu Erni. Konteksnya beragam, bisa personal, bisa saintifik, bisa sosial budaya. Sosial budaya itu bisa saja diambil dari IPS nantinya. Ya, bisa PPKN, bisa IPS. Nah, kalau personal, mungkin bisa dari agama, bisa dari apa ya, bahasa Indonesia juga bisa. Nah, kemudian untuk saintifik, bisa diambil dari IPA. Jadi artinya, Bu Erni nggak usah bingung dengan bagusnya guru bidang studi, enggak. Sekarang pun Bu Erni sudah bagus loh membuat desain AKM-nya kemarin, ya. Jadi Ibu misalnya mau ngambil konteks yang sains, ya udah ambil di pelajaran IPA yang Ibu ajarin sesuai dengan kurikulum yang Ibu hadapi sekarang. Materi kurikulumnya apa gitu loh, nggak ada yang memberatkan Bu Erni. Bisa nggak Bu Erni? Oke Bu Ju. Oke, lanjut. Ya sedikit-sedikit saya tambah paham. Lanjut. Jadinya balik ke belakang nih. Kalau ngomong bagusnya bahasa Indonesia, bagusnya bidang studi. Nggak ada. Kita sekarang semua pembelajaran kita berpijak pada tematik. Iya, tematik. IPA, IPS dengan satu tema. Misalnya temanya tentang diriku. Ya IPA-nya tentang diriku, IPS-nya tentang diriku, semua berpijak pada tematik. Jadi kita nggak usah kembali ke belakangnya Bu Erni. Baik, Bapak Ibu, seperti ini adalah kue tradisional. Ini termasuk sosial budaya karena ini menceritakan tentang kue khas dari daerah Jawa. Ini tentang kue klepon, Bapak Ibu. Kue klepon yang bahan bakunya dari tepung beras, tepung ketan. Kemudian di dalamnya diisi dengan gula Jawa atau gula nira. Nah, di sini ini untuk level kelas 2. Level 2, kelas 3 dan 4. Kontennya teks informasi di sini. Konteksnya adalah sosial budaya. Tadi kan kita ingat ya, Bu, setiap kali kita membuat soal, kita harus tahu 3 aspek tadi. Ya, konten, kemudian proses kognitifnya apa yang mau kita ujikan. Kemudian yang terakhir adalah konteksnya apa. Nah, sekarang kompetensinya ini, Bapak Ibu, kompetensinya adalah untuk menemukan informasi. Beda ya, pertanyaannya dengan level 1, mungkin lebih tinggi, sesuaikan dengan materinya, jenjangnya. Jangan bertanya seperti anak kelas 1. Tanyalah sesuai dengan jenjang dan kemampuan siswa kelas 2 dan kelas 3. Di sini dia berupa pertanyaan. Jawaban singkat ini, kalau saya bilang jawaban singkat, bukan uraian ya. Apa bahan yang sering digunakan untuk membuat kue tradisional Indonesia? Dari teks tersebut. Di sini anak membaca, dia akan menemukan informasi. Nah, kalau menemukan informasi, ini ada di dalam bacaan Bapak Ibu. Jadi secara eksplisit. Ya, secara ini nampak di dalam bacaan, anak-anak bisa cari. Tapi kalau sudah memahami, itu implisif. Jadi anak betul-betul memahami bacaan dan dia bisa menyimpulkan begitu. Nah, jadi kalau ini kompetensinya adalah mencari informasi. Oke, atau menemukan informasi. Bapak Ibu seperti itu. Nah, nih kita lihat lagi. Nanti kita loncat aja ya Bapak Ibu. Waktunya sudah jam berapa ini? Nah, apa nama kue yang terbuat dari tepung beras, ketan, dan gula merah? Di sini konteksnya masih sama, sosial budaya, masih menemukan informasi, tapi menggunakan bentuk soal yang berbeda. Kalau tadi menggunakan bentuk soal jawaban singkat, kali ini dalam bentuk pilihan ganda kompleks. Nah, di sini nama kue yang terbuat dari tepung beras, ketan, dan gula merah itu setiap daerah berbeda nama. Ada yang disebut onde-onde, ada yang disebut klepon. Nah, jawaban di sini adalah ini. Yang pertama dan yang ketiga. Jadi di checklist. Tadi malam saya mempersiapkan soal PH untuk anak kelas 6.
Saya juga belajar, Pak Firman ngomong berbahasa form. Pak Firman, saya sudah bisa membuat soal pilihan ganda kompleks dengan memanfaatkan Google Form. Tapi kalau untuk menjodohkan tidak ada ya Pak Firman? Tidak ada, Bu. Kalau di Google Form tidak ada untuk menjodohkan. Cuman ada untuk ya pilihan ganda kompleks aja, Bu. Sama pilihan ganda isian singkat. Itu aja yang ada, Bu. Iya, tapi kan nanti kan ini pasti di asesmen nasional, anak-anak juga akan berhadapan dengan soal menjodohkan, dan itu menggunakan komputer. Kalau kita buat menggunakan aplikasi apa atau gimana gitu, Pak Firman? Google Form bisa, Bu Ju. Bisa, Bu, ya menjodohkan. Bisa, ada. Saya udah ada. coba. Apa namanya tuh kalau nggak salah? Apa tuh Bu Narni? Matrix. Linear apa gitu, linear apa gitu lupa. Oke, linear ya. Ada linear ya. Buka ada di situ. Oke, nah saya lihat tadi malam Bu Narni, linear itu memang ada seperti ada 2 kolom. Ya Bu Narni ya, 2 kolom. Nah jadi kolom pertama itu untuk pernyataan, kolom kedua itu untuk isi jawaban. Untuk pilihan jawabannya, usahakan pilihan jawabannya harus lebih banyak supaya ada apa namanya pengecohnya, ada pengecohnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini tadi ya. Nah, kali ini Bapak Ibu dari teks yang sama, Bu Erni, dari teks yang sama tadi, kita ingin kompetensinya adalah mengevaluasi dan merefleksi. Jadi anak di sini anak bisa mengambil keputusan dari apa yang dibacanya, menetapkan. Dalam artian bisa menyimpulkan, bisa menilai. Jadi dari membaca teks kue klepon tadi, anak bisa, ini tingkatnya lebih tinggi dari memahami, bisa menilai, akhirnya bisa memutuskan, ya bisa menyimpulkan bahwa ini seperti ini jawabannya, informasinya seperti ini, gitu. Contohnya nih, sebutkan satu jenis kue tradisional di daerahmu yang terbuat dari kelapa, gula, aneka beras, dan ya seperti apa ini tadi maaf, gula nira. Duh, saya nggak bisa ini. Dan aneka beras. Jelaskan bentuk dan rasanya. Jadi di sini anak setelah membaca bisa mencari, membandingkan dengan kue lainnya, Bapak Ibu. Dengan kue lainnya, nih kan di sebelah kiri nih, dia bisa mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadinya. Jadi tingkatnya lebih tinggi dari yang memahami tadi. Dari teks yang dibacanya, dia bisa membandingkan kue lainnya yang pernah dia lihat, dia pernah coba, di sini dia mulai bernalar, gitu loh. Sebutkan satu jenis kue tradisional di daerahmu yang terbuat dari kelapa, kue gula nira, dan aneka beras. Mungkin ada di daerahnya sejenis itu, tapi pengolahannya beda, jadi dia bernalar di sini. Nah ini termasuk bentuk soal uraian. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Bu Erni, bisa saja satu teks bacaan itu kita ingin menguji 2 kompetensi anak. Bisa menemukan informasi, bisa memahami, bisa juga menilai dan menyimpulkan gitu bahasanya ya. Menilai dan menyimpulkan. Ya, Bu Erni, seperti itu Bu Erni. Jadi tidak ada patokan harus setiap soal harus 5 bentuk soal atau harus 3 kompetensi terrangkum di situ, enggak juga sih. Tapi kalau bisa satu teks bisa merangkul 3 kompetensi itu lebih bagus. Agak sulit mencari teksnya. Iya. Oke, Bu Ju, lanjut. Ya, sepeda motor. Nah, seperti ini. Kali ini lanjut, Bapak Ibu sepeda motor. Coba kita baca dulu teks ini. Ini di level 3. Level 3 berarti kelas 5 dan 6. Jenis teksnya apa ya? Kontennya? Kontennya informasi atau sastra, Bapak Ibu? Sastra nih, Bu. Sastra, oke. Sastra. Kemudian konteksnya personal. Ya, karena ini pengalaman pribadi. Ya, jadi ini adalah menceritakan tentang pengalaman pribadi. Kompetensinya yang diharapkan anak bisa memahami teks. Yuk kita lihat soalnya. Nih, sesuatu telah terjadi pada orang dalam cerita di atas malam sebelumnya. Apakah peristiwa itu? Di situ tidak disebutkan peristiwa apa, Bapak Ibu. Peristiwa apa itu yang terjadi tidak diketahui. Apakah kecelakaan dan sebagainya. Tapi
dari membaca dan menelaah kalimat per kalimat ini, anak bisa menyimpulkan. Ya, anak bisa memahami si bacaan dan akhirnya bisa menyimpulkan. Apa nih? Akhirnya dia bisa memahami bahwa oh ternyata di situ orang itu telah mengalami kecelakaan sepeda motor. Padahal di situ tidak ada tertulis kecelakaan sepeda motor. Jadi tersembunyi, ya, implinsif. Tapi anak bisa memahaminya dan bisa menentukan, menyimpulkan. Nah, jadi tingkat kesulitannya lebih tinggi dari menemukan informasi. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kalau ini tadi kita masuk dengan teks yang sama, teman-teman, dan dengan teks yang sama kita minta memahami lagi. Nah, memahami lagi nih. Jadi hanya 2 kompetensi kayaknya diminta Bapak Ibu. Ya. Hanya 2 kompetensi yang diminta. Di sini karena kita menguji pemahaman isi teks bacaan, ternyata penulis soal tadi hanya bisa membuat 2 bentuk, hanya menulis 2 bentuk soal ya Bapak Ibu ya. Pilihan ganda saja. Nah, seperti itu. Bagaimana numerasi ini? Nah, numerasi. Nah, di numerasi ini ada kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Kelas 1 dan 3 tidak termasuk ini di sini. Jadi yang menjadi titik berat di sini adalah kelas 2, 4, dan 6. Di dalam akreditasi pun nanti Bapak Ibu di dalam akreditasi ada sih dokumen yang hanya kelas-kelas tertentu yang akan diupload. Ternyata soal AKM pun begitu, di numerasi itu hanya ditekankan pada kelas 2, 4, dan 6. Untuk memahami learning progression-nya ya Bapak Ibu ya, untuk memahami bilangan cacah maksimal 3 angka yang akan diujikan, kemudian memahami pecahan, ini nanti akan dipelajari sendiri aja lah numerasi ya Bapak Ibu ya, yang numerasi kontennya. Oke, seperti ini. Dah. Nah, ini kartu soalnya ini untuk soal matematika. Ini bilangan, domainnya ada bilangan, kemudian konteksnya adalah scientific. Nah, jadi konteksnya di sini dalam matematika pun masih memanfaatkan dengan lingkungan sekitar, yaitu scientific. Nah, ini adalah untuk soal. Ini soal 1 untuk kelas 4, yang ini untuk soal kelas 6. Nah, ini menjodohkan Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita belum ketemu dengan soal menjodohkan. Ini matematika bisa nih menjodohkan. Kemarin Pak Jalal sempat bertanya, Bu, kalau menjodohkan agak sulit nih, matematika seperti apa? Terus saya katakan aja, persamaan Pak Jalal. Nah, ini benar ternyata. Nih, pertanyaan, ini question-nya. Nih ya, pertanyaan, ini question-nya. Pasangkan pasangkan P dan Q dengan nilai pecahan yang mungkin. Di sini ada soal garis bilangan, kemudian di sini ada titik 1, kemudian di sini ada titik atau nokta P dan nokta Q. Menurut Bapak Ibu, P ini berada di pecahan berapa ya? P di pecahan berapa Bapak Ibu? 1/2 Bu, 1/2. Jadi berarti ini menjodohkan ke sini ya, Pak ya, Pak Mulya ditarik garisnya ke sini. Kalau Q? 4 3/4. ya, 3/4. Iya, 3/4. Jadi Q-nya tarik ke sini. Nah, ini ada menjodohkan seperti ini Pak Jalal. Dah, saya pikir ini udah cukup paham Bapak Ibu. Nah, ini soal matematika, tapi konteksnya adalah sosial budaya. Kalau tadi sains, kalau ini adalah konteksnya sosial budaya, seperti ini. Tentang informasi tentang ekspor dari Zealand, ya sebuah negeri yang menggunakan satuan mata uang Z. Seperti inilah Bapak Ibu ya. Pertanyaan 1, berapakah nilai ekspor total dari Zealand? Nih, dilihat anak-anak literasinya berupa diagram batang dan diagram lingkaran. Ya Pak Mul, jadi literasinya itu ya berupa diagram kalau matematika di sini. Kalau di sini literasinya adalah gambar tabel ya Pak Mul.
Jadi literasinya bukan bacaan, tapi lebih banyak simbol-simbol sih, diagram, gambar, garis bilangan, kalau numerasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ini kan diagram batang. Ini kembali lagi konteksnya adalah scientific. Jadi jangan dibilang bahwa matematika tuh berdiri sendiri aja, tapi dia akan terkait dengan banyak mata pelajaran lainnya. Kalau kita tinjau dari aspek konteksnya. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, yang ini tadi Bu Erni. Ini ada satu teks literasi membaca khusus kelas 5. Ini kelas 5 Bu Erni. Ini konteksnya menurut Bapak Ibu apa ya? Kemudian kontennya apa? Kontennya ini informasi atau sastra? Sastra ini, Bu. Sastra, oke. Sastra. Kemudian konteksnya? Saintifik kah? Sosial budaya atau personal? Personal. Saintifik. Nih ada itu. Hari ini teman hamparan saya. pasti. Coba Bapak Ibu kita sama-sama bahas. Personal. Ya, sosial. Sosial ya Pak ya. Sosial budaya ya, sosial. Baik, di sini Bu Erni ada kita tampilkan pertanyaan dalam bentuk tabel. Nanti Ana memberi checklist pada pilihan sesuai dan tidak sesuai. Jadi termasuk yang pilihan ganda kompleks tadi ya. Nih, dalam pilihan ganda kompleks, ya. Di sini ada sesuai dengan tidak sesuai. Kemudian ada pilihan ganda kompleks di sini. Jadi bisa beragam nih bentuk soalnya. Iya, nah, iya. Ini yang saya maksud Bu Ji. Udah paham lah saya. Iya, Oke, tapi oke. Bu Erni tidak boleh memaksakan harus ke 5 bentuk soalnya. Kalau Iya. tidak bisa memenuhi harapan Ibu untuk menguji kompetensinya tadi. Kompetensi apa yang Ibu mau ujikan? Menemukan informasi kah, memahami kah, atau menyimpulkan dan menilai begitu. Jadi kalau ini memang perfect Bu, ya bisa sesuai tidak sesuai, pilihan ganda kompleks, kemudian ini esai ya Bu ya, di bawah esai. Nah, apakah Ya, isi betul. pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Nah, ini lebih kepada kemampuan siswa itu memanfaatkan pengalaman yang ada. Dia membaca teks, kemudian dia mengaitkan dengan pengalamannya tentang pantun. Oh, aku kemarin pernah belajar tentang pantun ini. Rupanya pantun itu terkait dengan isi teks ini. Nah, di sini kemampuan yang kita uji atau kompetensi yang kita uji di sini soal nomor 3 itu adalah menilai, mengevaluasi isi bacaan. Oh, ternyata isi bacaan ini ada nih kaitannya dengan konsep yang saya terima di materi yang lalu. Oh, tentang pantun. Ada kaitannya di sini tentang kesalahan orang lah gitu, ya. Tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Nah, rupanya dikaitkan dengan pantun, dengan pengalamannya menerima materi pantun beberapa waktu yang lalu, gitu seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Saya kira ini matematika Pak Mul. Jadi ini soal cerita. Silakan ya. Di sini berupa pertanyaan, jawaban singkat seperti itu. Kemudian di sini, kalau menurut Pak Mul di sini nih kompetensinya apa? Nomor 1 ya Pak Mul. Memahami atau mengevaluasi. Fitri akan membuat bolu. Kukus ya teman-teman, kita bahas sama-sama. Apakah ini menemukan informasi, memahami atau mengevaluasi? Kalau saya sih memahami. Oke, memahami ya Bapak Ibu. Oke. Jadi di sini kompetensi yang diharapkan adalah memahami, tapi bentuk soalnya adalah jawaban singkat. Jawaban singkat atau uraian, Pak Mul? Jawaban singkat. Oke, baik. Kita lanjut. Oh, sorry. Oke, sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah berlalu, itu adalah desain soal AKM-nya. Nah, apabila anak-anak sudah menyelesaikan asesmen AKM ya tadi, asesmen kompetensi minimum AKM literasi dan numerasi, kemudian dinilai oleh pemerintah kita melalui Kemendikbud, maka kita akan mendapatkan hasil AKM-nya, dikembalikan ke sekolah. Nanti Bapak Ibu akan dilihat kompetensi literasi membaca sekolah kita itu berada di level mana. Apakah perlu intervensi khusus? Apakah termasuk levelnya di dasar? Jadi kemampuan literasi anak kita masih di dasar? Apakah sudah cakap atau sudah mahir?
Nah, jadi dengan sampel siswa yang dipilih secara acak oleh pemerintah, tentu anak-anak itu punya kemampuan menyerap isi bacaan itu yang berbeda-beda. Nanti sekian persen anak kita berada di level mana? Atau dirata-ratakan. Ya, dari 30 siswa itu dirata-ratakan bahwa sekolah kita ini kemampuan literasinya di level ini, Bapak Ibu. Nah, kalau di level ini, intervensi khusus, ini berarti anak-anak yang memang betul-betul kita harus merancang program bagaimana mengkondisikan proses pembelajaran yang bisa mengakomodasi keinginan pemerintah. Anak-anak ini literasinya harus ditingkatkan, seperti itu. Nih ya, kalau kita berada kemampuan literasi kita di level ini, Bapak Ibu, intervensi khusus, murid belum mampu menemukan, cobalah Bapak Ibu, menemukan informasi aja nggak bisa. Nah, jadi seandainya 1 dari 30 siswa berada di level ini, 1, 2, 3, dan akhirnya 15 siswa, ini akan mempengaruhi mutu sekolah kita. Pemerintah akan menilai bahwa sekolah kita ini mutu proses pembelajarannya masih rendah, Bapak Ibu. Karena anak-anak tuh menemukan informasi aja nggak bisa. Informasi secara tersurat maupun tersirat. Eksplisit maupun implisit. Nggak bisa anak kita. Ini di level sini. Kemudian anak kita, literasi membacanya itu di level dasar bila murid hanya mampu menemukan, murid mampu menemukan dan mengambil informasi secara eksplisit yang terbaca, yang nampak di dalam teks bacaan. Serta membuat interpretasi, penilaian sederhana, yaitu tadi menyimpulkan. Ya, dianggap cakap, literasi anak-anak kita dianggap cakap bila murid mampu membuat interpretasi, penilaian loh Bapak Ibu, secara implisit. Nah, jadi ini kompetensinya lebih di atas memahami. Nih, anak kita, kemampuan literasinya dianggap mahir di SD kita jika murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi, kemudian cara penulisan suatu teks dan bersikap reflektif. Jadi artinya semua kompetensi itu bisa dikuasai anak-anak kita. Ini kita baru bisa berada di level mahir. Nah, mudah-mudahan nanti kalau asesmen literasi kita nanti di bulan September, SD Kartini 1 maupun 2 tidak berada di level perlu intervensi khusus. Mudah-mudahan paling tidak dicakap lah gitu ya. Paling tidak dicakap karena nanti kan acak tuh anak-anak kita, bukan anak pintar semua yang mengikuti asesmen ini. Dari berbagai macam latar belakang gitu Bapak Ibu. Dan itu dilihat di Dapodik Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya. Kalau numerasi ini Pak Mul dan teman-teman, bukan hanya Pak Mul loh, kita kan guru kelas loh. Ya, macam saya ngajar matematika. Nah ini gini, kalau dikatakan dalam level yang bawah ini seperti ini, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Semua serba terbatas. Artinya dia banyak sekali soal-soal yang tidak bisa dipecahkan oleh anak. Iya, banyak sekali, ini dasar banget nih. Coba kalau dicakap kita lihat ini, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika. Artinya konsep berhitungnya bisa diterapkan untuk memecahkan segala macam permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam konteks sosial, saintifik, nah tadi itu Bapak Ibu. Nah, dia bisa mengaplikasikan semua rumus-rumus, konsep yang diberikan Bapak Ibu gurunya untuk memecahkan masalah kehidupannya. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau di mahir ini coba Bapak Ibu, lebih tinggi lagi tuntutannya. Murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutik. Ini nanti kita pelajari di bahasa-bahasa ini, berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Jadi bisa bernalar lebih tinggi dari yang cakap tadi ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita tidak berada di level bawah, Bapak Ibu, paling tidak ya cakap seperti ini, Bapak Ibu. Saya pulangkan kembali kepada Bapak Ibu bahwasanya, maaf, cukup di sini, bahwasanya yang paling penting di sini bukanlah bukan mendrilling soal-soal seperti ketika akan menghadapi
USBN Bapak Ibu, tapi dari sekarang, ayo kita ciptakan pembelajaran di kelas, pembelajaran di ruang Zoom yang memunculkan keterampilan 4C anak-anak, keterampilan abad 21 anak-anak. Ya, jadi untuk PJOK misalnya, agama, apalagi yang bidang studi ya, bahasa Inggris, mulai dari sekarang sudah mulai mengembangkan soal-soal AKM. Dimulai dari literasi, nanti anak bisa diajak untuk mencari menemukan informasi, memahami informasi, kemudian bisa memanfaatkan informasi, membandingkan dan sebagainya. Ayo, tidak mudah sih Bapak Ibu, tidak mudah, tapi paling tidak kita mencoba. Mencoba dulu. Yang salah itu yang tidak mau mencoba. Yang paling penting saya ingatkan di sini adalah para guru itu harus punya kompetensi profesional. Artinya terus mengembangkan kemampuannya, meningkatkan kualitasnya dengan mau belajar. Bapak Ibu, saya juga tidak bisa. Saya juga tidak paham apa itu AKM pada awalnya. Tapi saya mau membaca, saya mau membedah, saya mau menelaah. Artinya paling tidak itu bermanfaat bagi diri saya sendiri. Nah, saya akan berkenan membagikan ke teman-teman hanya satu syarat. Teman-teman mau membuka diri, membuka mindset bahwa kita ini harus menerima setiap isu pendidikan terkini. Nah, yang paling gencar saat ini adalah isu AKM. Ayo Bapak Ibu, hanya tinggal berapa bulan? Sekarang sudah bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Masih sekitar setengah tahun lebih kita mempersiapkan anak-anak, dibiasakan dengan berliterasi Bapak Ibu. Nah, literasi itu bukan tanggung jawab guru bahasa Indonesia saja. Ayo, semua guru bidang studi mulai dari literasi dengan teks informasi. Kalau guru bidang studi itu mungkin lebih enaknya teks informasi. Kalau sastra, biarlah guru bahasa Indonesia. Sebenarnya ya kan? Nah, jadi artinya nanti teman-teman bisa saling sharing. Apalagi saya tahu 80% teman-teman kita di SD 2 sudah mengikuti BIMTEK AKM. Nanti sambil berjalan pasti akan lebih tahu. Barangkali di sini teman-teman juga bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Coba Bapak yang sudah ikut, Bapak Ibu, ada Miss Leni, ada Bu Elvi, kemudian ada Bapak Ibu yang mungkin sudah separuh jalan mengikuti mengikuti modul-modul dalam BIMTEK. Bapak Ibu ada yang memberi masukan? Pak Firman, saya kembalikan ke Pak Firman. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, saya mencoba menjawab. Kalau tidak bisa, teman-teman yang lain bisa menjawab. Terima kasih Pak Firman. Oke, terima kasih Bu Ju. Bu Ju, boleh share screen-nya, boleh dimatiin dulu. Di close saja, izin Bu Ju. Oke Bapak Ibu, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bu Ju sebagai pemateri kita hari ini. Oke, terima kasih banyak Bu Ju, saya ucapkan. Mungkin banyak hal-hal yang baru yang mungkin saya pribadi dapatkan mengenai AKM ini. Mungkin Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, mungkin kita persilahkan kepada Bapak Ibu. Mungkin 2 pertanyaan aja. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh tanyakan langsung. Mungkin kita cukupkan hanya 2 pertanyaan saja. Ya. Kalaupun tidak saya menjawab, mungkin teman-teman yang lain yang sudah selangkah memulai BIMTEK. Wah, udah keren. Ya. Saya Bu Ju, tanya dikit Bu. Atau gimana? Ya, silakan Pak Bu Mul. Ju, boleh. Saya kan baru mau mulai BIMTEK minggu depan, gelombang 8. Jadi semua yang dipelajari dalam BIMTEK AKM ini, semua yang Ibu sudah sampaikan hari ini kayaknya ya, terkait dengan itu ya, terkait dengan itu. Insya Allah sudah. Oke, berarti minimal kita sudah dapat rangkumannya lah begitu ya. Baik, terima kasih Bu, nanti tinggal kita lebih dalami di minggu depan. Terima kasih Bu Ju. Ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Bu Ju dan Pak Firman atas waktunya.
yang luar biasa yang saya kemarin ikut yang di mana itu secara umum, ikut yang dari Jakarta kemarin di Wihara yang saya bertelepon dengan Bu Ju, itu kan hanya garis besarnya saja. Dan hari ini memang saya berniat kepingin tahu. Untuk teman-teman di SD1 ada beberapa yang sudah ikut dan ada kebanyakan belum karena rencana mau gelombang 8 ini. Karena kemarin karena kita juga yang tadi disampaikan Bu Ju itu jadi informasi yang penting bagi kita semua bahwa kita juga harus buka SIM PKB. Jadi itu kadang-kadang kita lupa passwordnya Bu, termasuk saya. Jadi harus di reset lagi. Jadi kalau Sekupang itu ada yang ada satu orang yang membuat meriset teman-teman, jadi untuk saat itu ada kendala di itu. Namun kita juga sudah berkoordinasi dengan yang bagian untuk meriset password itu. Makasih Bu Ju. Nah, berkaitan dengan apa yang merasi itu ya, pelajaran bahasa dan di PPKN itu artinya di konteksnya gitu ya Bu ya, di konteksnya di budaya di IPA ya kan, konteks ya Bu ya. Iya. Nah, jadi jangan berpikiran saya hanya itu ya. Iya. Nah, ya pertanyaan saya Bu, kalau muat IPS juga kita bisa juga memberikan bagaimana dan yang tadi yang dicontoh-contohkan termasuk pelajaran-pelajaran yang lain Bu, agama. Kalau agama oke. Kalau sama dengan inilah Bu Ju yang mungkin kita perlu belajar lagi khusus untuk soal-soal di bidang AKM. Nah, semester penilaian akhir semester tadi Bu Ju menyampaikan bahwa guru membuat soal disesuaikan dengan level. Maksudnya guru itu apakah ganda kongkah, uraian, apa isian singkat. Tentunya sekolah yang kebiasaannya memberikan bentuk soal pada saat PTS, misalnya kadang-kadang pilihan ganda sekian, uraian sekian, tentunya sekarang tidak lagi. Berarti kan disesuaikan dengan guru yang akan menguji masing-masing, termasuk penilaian akhir semester. Jadi menurut Bu Ju, bagaimana sekolah harus menyikapi ini. Mungkin untuk itu saja Bu Ju, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eni. Sebentar Bu Ju, saya ingin menyapa Ibu Weti. Ibu Weti selamat bergabung. Mohon maaf, ini sudah dari tadi Ibu, maaf kelupaan. Oke, baiklah Bu Ju, silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Eni tentang pertanyaan AKM tersebut. Baik, terima kasih Bu Eni. Yang lalu itu AKM. Yang lalu itu belum ada AKM, kita masih menggunakan cara-cara yang lalu juga. Nah, sekarang diharap kita sudah mengacu ke AKM. Bahkan kemarin dalam surat edaran bahwasanya soal US nanti harus mengacu ke AKM. Artinya tidak ada batasan pilihan sekolah ya Bu ya. Ya, tidak ada batasan pilihan ganda sekian, kompleks sekian, jodoh sekian, tidak. Tergantung kompetensi apa sih yang kita yang kita harapkan. Saya jujur, Bu Eni, untuk bagaimana teknisnya, apakah pilihan ganda sekian itu kita belum tahu juknisnya. Tapi yang saya pahami di sini, kita tidak ada lagi aturan yang mengikat seperti itu. Tidak lagi ada aturan pilihan ganda harus sekian, 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 tidak.
kalau kita memaksakan bentuk soal harus ini, itu akan mengikat ruang gerak guru. Mengikat ruang gerak guru. Jadi artinya guru yang menilai, gurulah yang akan menentukan sendiri bagaimana mendesain soalnya. Nah, jadi kali ini Bu Eni kan soal US itu diserahkan kembali ke sekolah. Yang membuat ya sekolah, yang menilai ya guru sekolahnya itu. Jadi artinya kita tidak ada ikatan apapun dengan aturan-aturan di luar sana. Tapi kalau nanti, ini saya tidak mengatakan kita bebas sebebasnya ya Bu Eni. Nanti kalau pada saatnya pihak dinas menentukan pilihan ganda sekian, jodoh sekian, uraian sekian, ya apa lebih buat? Otomatis kita harus menyesuaikan keinginan bentuk soal itu dan menyesuaikan teks soal dengan keinginan bentuk soal itu. Jadi ya memang sulit. Kalau saya maunya kita yang menentukan sendiri teksnya apa, kemudian dari sini kita bisa menilai informasi apa, kompetensi apa yang harus anak yang harus kita minta, kompetensi apa yang harus kita ujikan ke anak, seperti itu. Jadi nggak ada sih patokan seperti itu lagi. Kalau saya pikir seperti itu Bu Eni, nggak ada patokan. Yang penting kompetensi apa yang akan kita ini. Yang paling penting adalah ini Bu Eni, justru penskorannya. Nah jadi nanti kalau pilihan ganda, menjodohkan, terus apa lagi tadi yang pertama Bu? Pilihan ganda, itu kan objektif kan? Objek. Nah, itu nilainya 1 kalau betul. Kalau salah ya 0, kecuali pilihan ganda komplek. Pilihan ganda komplek kalau pernyataannya yang untuk di checklist itu lebih dari 5, misalnya ada 6 kotak, maka itu kita berlaku skor 210. 210. Tapi kalau masih 5 ke bawah jumlah pernyataan checklistnya, maka itu mau betul 2, yang 1 salah, tetap dinilai 1 skornya. Sama dengan pilihan ganda yang biasa. Tapi kalau nanti pernyataannya lebih dari 5, ada 6, ada 7, maka kalau dia betul 4 saja, itu bisa 1 nilainya. Tapi kalau betul semua, nilainya 3. Kalau hanya salah, hanya betul 2, itu poinnya ke 1. Kalau salah semua ke 0 gitu. Nanti ada Bu, nanti kita pelajari lebih dalam lagi itu penskorannya. Mungkin hanya bisa saya tambahkan Bu Ju, mungkin jumlah soal itu tentunya tadi tidak ditetapkan berapa gitu ya Bu ya. Berapa jumlahnya, kan kalau biasanya kan ujian kita mau PTS kan misalnya kelas 1 nih 20 soal gitu kan. Otomatis sekarang yang harus kita yang menjadi patokan berarti yang tadi Bu Ju sampaikan bahwa di soal-soal AKM itu ada pilihan ganda hanya 20%. Pilihan ganda kompleks 60%. Misalnya dari 25 soal berarti 20%-nya berapa soal itu. Gitu ya Bu Ju ya. Mungkin sekolah hanya bisa menentukan misalnya jumlahnya sekian. Mungkin hanya jumlah saja. Atau mungkin jumlahnya bisa bebas berapa, disesuaikan dengan jenjang sekolah. Mungkin anggapan saya, kalau salah maaf ya Bu Ju. Hanya nanti yang bisa menjadi patokan berapa itu menjodohkan, berapa itu isian, yang uraian dan sebagainya, tentunya berdasarkan yang tadi Bu Ju sudah sampaikan. Ada berapa persen tadi, yang tentunya persen-persen itu juga akan kita bagi di beberapa muatan pelajaran. Ya Bu Ju? Nah itu dia. Ya, nah itu dia. Ujiannya kan permuatan. Oke. Ujiannya permuatan. Nanti itu kan ditentukan oleh sekolah masing-masing. Kita mau misalnya sekitar 40 soal. Ya berarti kita berpijak kepada aturan tadi. Jodoh sekian persen. Tapi itu terlalu mengikat memang. Tapi ya mau nggak mau dibatasi. Kalau tidak mungkin kita mau sebanyak-banyaknya soal kan tidak. Ya, betul. Apalagi yang kelas 1, kelas 2 Bu Ju kan? Persentasi. Pakai persentasi. Kelas 1, 2 juga. Ya nanti maksudnya saya sedikit-sedikit ada gambaran untuk secara umumnya ya paling tidak kan bulan depan kita sudah melakukan ujian tengah semester khusus untuk semua jenjang gitu kan.
dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mungkin kita juga sudah harus bersiap-siap bagaimana untuk menyikapi tentang AKM ini. Akan kita coba ya dengan tertatih-tatih lah, karena teman-teman juga ada kendala di mau ikut yang apa itu namanya AKM itu, BIMTEK yang kemarin sudah di Sekupang juga saya lihat di Telegramnya itu banyak sekali pesertanya. Dan Bu Ju, jadi mungkin itu dulu ya yang bisa saya ambil, dan ini pengalaman yang sangat baik, yang sangat berharga bagi saya dan juga teman-teman. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersama-sama untuk memajukan sekolah-sekolah Kartini. Dan saya terus terang aja Bu Ju, ini masih banyak belajar ini, apalagi tentang AKM ini. Bagi saya ya saya nol sama sekali, nggak hanya kulit-kulitnya saja. Kalau untuk menjelaskan sampai rinci gitu, saya juga masih harus belajar lah Bu Ju, intinya begitu. Terima kasih Bu Ju. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ya, jadi nanti kita coba ya Bapak Ibu, mulai dari ulangan harian atau mulai dari latihan soalnya. Sedikit-sedikit kita mencoba. Ya. Oke, terima kasih Bu Ju atas paparan jawabannya. Mungkin kita cukupin aja sampai 2 pertanyaan Bapak Ibu menimbang waktu. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, nanti boleh disampaikan lewat Japri atau ya seperti itulah Bapak Ibu. Oke, mungkin biar lebih afdol lagi, kita minta kepada Ibu Weti menyampaikan mungkin beberapa kata mungkin Ibu Weti. Oke, kepada Ibu Weti saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Firman. Bapak Ibu, saya ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya agak penghujung saya bergabung. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah menyisihkan waktunya untuk sama-sama mendengarkan tentang AKM ini oleh narasumber kita, Wakabid Wakabid Kurikulum SD Kartini 2 Ibu Juwaria SPD. Bapak Ibu, itulah yang disampaikan oleh Ibu Ju tadi. Intinya adalah informasi terkini tentang pendidikan mesti kita ikuti, kita pahami, karena kita sebagai guru. Nggak seneng ya kita seneng-senengin, nggak masuk ya kita masuk-masukkan, nggak bisa ya kita bisa-bisakan. Jadi di sini adalah pertemuan perdana ya Bu Eni ya, antara teman-teman Kartini 1 Bapak Ibu Guru dan Kartini 2. Mudah-mudahan next time kita terus bisa ketemu untuk info-info yang penting lainnya. Intinya adalah semua untuk menggali informasi supaya kita tidak ketinggalan zaman. Walaupun kita hidup di zaman sabak ya, kata Pak Jalal, belajar dengan sabak, dengan batu, tapi ya kita mesti bisa mengikuti info-info terkini, karena sampai saat ini juga kita masih digaji untuk profesi kita. Artinya apa? Mau nggak mau tadi, senang nggak senang, tuntutan ini mesti menjadi kewajiban kita dan mesti kita penuhi. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita mau bayar itu narasumbernya mahal gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa sama-sama memanfaatkan, atau bukan memanfaatkan ya, kalau memanfaatkan Bu Ju marah ini. Memberdayakan maksud saya. Memberdayakan teman-teman yang memang mungkin otak-atiknya setingkat lebih mantap dari kita dan bisa kita pahami bersama insya Allah. Terus Bu Eni sampaikan tadi untuk membuka apa tadi yang Ibu sampaikan tadi? Tim PKB, Ibu. Tim PKB memang Bu Eni, banyak guru-guru karena SIM PKB ini tidak dibuka setiap hari oleh teman-teman. Karena kita pahami, kita maklumi, untuk mempersiapkan layanan di era pandemi ini aja sudah repotan sendiri. Sore harus mempersiapkan untuk besok. Disiapkan ngoyo-ngoyo, kadang-kadang wifi-nya error dan sebagainya. Orang tua enggak mau tahu, yang penting bagus. Kalau nggak bagus saya laporkan ABC atau
rungsing kemana-mana. Ini menjadi beban berat, repotan sendiri buat kita. Jadi memang membuka SIM PKB ini mohon bantuan kepada operator untuk ngurusin Bapak Ibu guru. SIM PKB-nya berapa, disimpankanlah. Karena tahu ada dari sekian Bapak Ibu guru yang memang lupa, perlu ditunjukkan kembali SIM PKB ini. Fungsi dari operator bermain. Operator Dapodik alias TU di sini bermainnya. Bebannya di sini. Ayo, kita kan membantu, karyawan itu membantu Bapak Ibu guru. Jadi memang ya harus dibantu. Jangan marah nanti udah dikasih hilang terus. Lah yang diurusi bukan SIM PKB aja Bapak Ibu. Malah mungkin ada yang nggak tahu SIM PKB cara bukanya gimana, benda apa itu juga mungkin bisa lupa. Nah, harap dimaklumi Bapak Ibu, mohon peran dari Dapodik, peran dari operator di sana membantu kita semua. Bapak Ibu banyak maaf jika ada kata-kata dari saya, dari Pak Firman, dari Ibu Ju yang kurang berkenan, yang bebani, yang menekan, yang menyusahkan, itu semua memang itu tadi. Muaranya adalah senang nggak senang, ya kadang-kadang sampai senep ya Pak Mul ya, tapi memang harus kita lakoni, sama-sama berjuang untuk kemajuan kita bersama. Sekali lagi terima kasih kami haturkan suatu hari nanti kita gantian informasi ya Bu Eni, walaupun informasinya hanya bagaimana cara membuat bakwan, tapi kalau kita nemu cara membuat bakwan yang baik, ayo sama-sama, nggak usah ada gap di antara kita, semuanya pengen maju bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih informasi bagi seluruh kita Bapak Ibu guru bahwa besok dari Litbang juga ada webinar pemasaran sekolah di sekolah-sekolah Kartini. Linknya sudah dibagi bagi Bapak Ibu yang berkesempatan hadir, monggo. Yang tidak, ya namanya tidak, ya tidak apa-apa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi banyak maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Weti. Sebelum saya tutup, izin Bu Weti, Bu Eni, kita boleh foto bersama biar silaturahmi kita ini terus terjaga. Boleh Bapak Ibu ya? Izin ya. Boleh Bapak Ibu ya? Boleh dihidupkan videonya. Boleh ya. Ada yang menambahkan, Pak? Maaf, Bu Eni, silakan Bu Eni. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bu Weti yang saya banggakan, dan tentunya semua yang ada di sini. Alhamdulillah wa syukurillah kita ini pertemuan pertama kita ya Bu Weti, yang sudah kita dari awal tahun mundur awalnya sebelum pandemi dari tahun lalu, namun alhamdulillah walaupun melalui Zoom ini tetap kita bersilaturahmi dan kita saling bertukar informasi, intinya seperti itu. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi mungkin dengan informasi yang lain. Dan yang tadi Bu Betty sampaikan, jangan sampai nanti di antara kita ini ternyata di SD saya kok ini ya. Jadi tapi kita tidak seperti itu. Artinya kita semua membuka dirilah untuk menerima informasi sekecil apapun dari teman-teman kita. Intinya kita mau maju, pantang mundur, apalagi sekarang di masa pandemi ini tentunya teman-teman semua juga tahulah bagaimana untuk menghadapi ini semua. Terima kasih Bu Ju sebagai narasumber untuk hari ini yang luar biasa, Bu Weti yang sudah memperkenalkan sekolah kami yang untuk hadir atau untuk bergabung di Zoom ini, dan mudah-mudahan dapat manfaatnya dari ini semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama Bu Weti dan Bu Ju yang sudah luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eni, sepatah dua katanya. Maklum Bu, kalau host baru-baru mendadak nih sering kelupaan gitu. Udah keren, udah keren. Nggak apa-apa Pak. Kan antara kita aja, kita nggak usah terlalu formal. Santai saja Pak. Gitu. Oke, Bapak Ibu, boleh kita hidupin videonya, kita ambil shoot-nya sebentar saja. Silakan Bapak Ibu, videonya dibuka. Bu Aslinda, boleh kita pakai salam literasi nggak Bapak Ibu?
kita pakai literasi L. Semuanya oke. Iya. Oke, satu yang pertama dulu ya, 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu ditahan. Satu lagi Bapak Ibu. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah Bapak Ibu, sudah. Ya, Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri sosialisasi gabungan dari SD 1 dan SD 2. Mungkin banyak manfaatnya untuk saya pribadi dan rekan-rekan semuanya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyakiti atau yang salah menurut Bapak Ibu. Mungkin saya akhiri Zoom kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, saya izin live dulu semuanya ya. Saya izin live. Silakan, monggo. Monggo. Terus pun Bu Izin Eti. Bapak Ibu.